Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita dengan tadabbur surah An-Nazi'at. Kita berharap semakin hari kita semakin akrab dengan Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu menyebutkan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini akan terus teruji sejalan dengan berjalannya waktu. Terlebih lagi di era sekarang ini, bagaimana kewajiban kita untuk menampakkan hadis ini dalam bentuk yang sesungguhnya, bahwa the best person, orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan objek yang sama, yaitu Al-Quran. Sehingga dengan demikian Al-Quran itulah yang menjadi asbab kita menjadi khair, menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan sehari demi sehari, sedikit demi sedikit, dengan membaca Al-Quran, berkurang keburukan kita, bertambah kebaikan kita. Sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang rabih. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terakhir sampai di ayat ke-9 surat An-Nazi'at. Ayat ke-9 itu menyebutkan absaruha khashi'ah, berkaitan dengan satu kondisi orang-orang yang qulubu yauma izi wajifah, yang akan berada dalam satu keadaan di mana hati mereka dipenuhi, diliputi oleh rasa takut. Sementara kaum muslimin dalam surah Al-Anbiya 103 disebutkan bahwa peristiwa itu tidak membuat mereka sedih. Bahkan yang menjadi satu harapan kita semua adalah tatalaqqahumul malaikah, disambut oleh malaikat. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang disambut oleh malaikat itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan ayat ke-10 sekarang. Masih menjelaskan tentang orang yang di akhiratnya tertunduk. Orang yang di akhiratnya tertunduk. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan, akhirat adalah buah dari apa yang kita tanam di dunia. Ayat ke-10 ini mengajak kita untuk melihat mengapa orang-orang yang tertunduk itu mendapatkan kondisi seperti itu. Apa yang mereka lakukan waktu di dunia? Yuk kita lihat ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun ada ya, ada waw nun. Saya yakin insyaallah sahabat Quran masih ingat dengan kesimpulan ini. Kalau kita menemukan kata seperti ini, di depannya ada huruf ya, di depannya ada huruf ya, di belakangnya ada huruf waw nun seperti ini yang saya tandain ini, cirinya begini. Maka pastikan kesimpulan kita bahwa ini adalah kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Subjeknya mereka laki-laki. Dalam menerjemahkannya mereka titik-titik. Satu kata seperti ini saja yang kita fokuskan dalam membaca Al-Quran, saya yakin seyakin-yakinnya akan membuat kita mendapatkan banyak hal. Akan kita menyelesaikan satu persoalan penting sebenarnya. Yaqulun, ada ya di depannya, ada waw nun di belakangnya, pasti kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Subjeknya adalah mereka laki-laki. Subjeknya adalah mereka laki-laki. Kalau ditanya dari mana tahu mereka laki-lakinya, ada ya, ada waw nun. Dalam menerjemahkan mereka titik-titik. Satu dapat kata kunci. Yaqulun, mereka berkata. Qala yaqulu, ini asal katanya dari kata qala. Kita sudah tahu yaqulun, mereka berkata. Tahu saja tidak cukup. Kita sudah tahu arti. Namun untuk memahami ayat ke-10 surat An-Nazi'at ini, kita harus tahu mereka yang dimaksud siapa. Saya ulang. Untuk membuktikan bahwa tahu arti saja tidak cukup. Yaqulun, mereka berkata. Oke, kita sudah tahu terjemahannya. Yaqulun, mereka berkata. Persoalannya sekarang, siapa mereka yang dimaksud? Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ke-8 dan 9. Yaitu orang-orang yang diliputi oleh rasa takut. Orang-orang yang pandangan mereka absaruha khasyi'ah, pandangan mereka tertunduk. Itu yang akan mereka dapati nanti ketika tiupan sangkakala, setelah tiupan sangkakala yang kedua. Dari awal saya sudah sebutkan bahwa kondisi seperti itu adalah buah dari apa yang dilakukannya di dunia. Nah, ayat ke-10 ini menjelaskan kepada kita apa sebenarnya kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka mendapati keadaan seperti itu. Yaqulun, mereka berkata. Siapa merekanya di sini? Orang yang diliputi rasa takut, orang yang pandangan matanya tertunduk. Ayat 8 dan 9. Yaqulun, mereka berkata, A'inna, apakah, inna sesungguhnya kita. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali. Apakah, inna sesungguhnya kami, sesungguhnya kita. Apakah sesungguhnya kita? La sungguh, mardud waw nun menunjuk kepada jamak, banyak. Mardud dari kata rodda. Mardud adalah isim maf'ul, yang berarti yang ditolak, yang dikembalikan. Inilah satu sungguh. Saya ulang. Apakah, inna sesungguhnya kita, la sungguh, mardud dikembalikan, waw nunnya menunjukkan kepada banyak, sehingga diartikan termasuk orang-orang yang dikembalikan. Fil hafirah, ini asal katanya jalan yang kita tempuh, kemudian suatu saat kita balik lagi ke jalan itu, jalan semula.
atau menempuh jalan yang tadinya sudah pernah kita lewati, itu namanya hafirah. Sehingga di sini diartikannya fil hafirah, pada kehidupan semula. Dulu waktu di dunia kita hidup, di dunia hidup. Ini dia pertanyaannya. Ainna, apakah sesungguhnya kita lamardudun, sungguh termasuk orang-orang yang dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan kembali seperti kehidupan di dunia. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fahami dulu teksnya, nanti baru kita cari konteksnya. Maksudnya apa? Yaqulun, mereka mengatakan, ainna, apakah sesungguhnya kita lamarduduna, sungguh orang-orang yang dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan semula. Konteksnya ayat ini tidak percaya kepada ada harinya berbangkit, tidak percaya kepada adanya hari berbangkit. Itu dia kata kunci. Berarti orang yang nanti di akhirat setelah ditiup sangkakala yang kedua, hati mereka diliputi oleh wajifah, ketakutan, absaruha khasyi'ah. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak beriman, tidak percaya kepada adanya hari berbangkit. Karena tidak percaya adanya hari berbangkit, lantas mereka tidak mempersiapkan. Jadi kalau demikian, dari mana kita bisa melihat secara nyata, secara zahir, orang yang percaya adanya kehidupan akhirat dengan yang tidak? Sederhana saja, tidak usah lihat KTP. Kalau dalam kehidupannya dia mempersiapkan kehidupan yang nanti dengan beramal soleh, dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah realisasi keyakinannya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Tapi walaupun dia mengaku sebagai seorang mukmin, tapi dalam perilakunya tidak menampakkan bahwa dia orang yang akan dihidupkan kembali, keyakinannya tidak diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia mereka berkata, ainna, apakah sesungguhnya kami lamarduduna, sungguh orang-orang yang dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan semula. Kan kalau dalam keyakinan kita, ketika nanti kita ditiup sangkakala, kita dikeluarkan dari kubur, man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita meyakini bahwa kita akan dihidupkan kembali. Bahkan Al-Baqarah awal menyebutkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak percaya adanya hari berbangkit, maka nanti ketika setelah tiupan sangkakala yang kedua, qulubun yauma idzin wajifah, hati mereka diliputi oleh rasa takut, absaruha khasyi'ah, pandangan mereka tertunduk. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kita termasuk orang yang yakin dan percaya adanya hari berbangkit. Yuk kita terjemahkan keyakinan kita itu dalam bentuk yang real, dalam bentuk perilaku yang nyata, bahwa kita tidak disibukkan oleh kehidupan ini. Kita tidak hanya sibuk untuk menghiasi kehidupan yang sekarang seakan-akan kita hidup hanya di sini, bukan. Ada tempat kehidupan yang abadi yang kita persiapkan hari ini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Sehingga kalau dengan demikian, berarti yaqulun ini adalah orang kafir, orang yang tidak percaya adanya hari berbangkit. Itu dia. Yaqulun, mereka mengatakan, bahkan ada ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah ejekan terhadap kaum muslimin. Ejekan terhadap kaum muslimin. Karena kaum muslimin meyakini ada hari berbangkit, mereka ngejek. Kita lihat nanti di ayat ke-11 lanjutannya. Yaqulun, mereka berkata, ainna,
apakah sesungguhnya kita, apakah sesungguhnya kami, la, sungguh, satu huruf la saja. Dan yang perlu saya ingatkan adalah sering kita temukan orang salah dalam membaca la itu sehingga menjadi dua harokat. Kalau sudah menjadi dua harokat artinya sudah berbeda, maka la-nya jadi begini. Kalau sudah la begini maka bisa dua kemungkinan, bisa berarti tidak, bisa berarti jangan. Saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi cambuk bagi kita untuk tidak menyepelekan tajwid, untuk tidak menyepelekan ilmu baca tahsin. Sangat penting. Salah baca salah arti, salah baca salah arti. Minggu lalu kita sudah bahas berkaitan dengan salah bunyi huruf, salah arti. La marduduna, sungguh orang-orang yang dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan semula. Sahabat Quran, bisa difahami? Jadi konteksnya ini berkaitan dengan keraguan orang kafir atau bahkan orang kafir adanya hari berbangkit. Dengan demikian berarti mereka meyakini bahwa hidup itu ya sekarang. Ini kalau kita kembangkan jadi luas ini. Orang yang meyakini, tidak meyakini ada hari berbangkit dan berkeyakinan bahwa yang hidup itu ya sekarang, berarti kematian berarti end, mati berarti ending. Wajar saja kalau mereka menikmati, memanfaatkan waktu hidup ini untuk bersenang-senang. Karena menurut keyakinan mereka tidak ada kesenangan lagi setelah kematian. Kalau kita tidak mau bersenang-senang sekarang, dalam artian melalaikan kita akan kesenangan yang akan datang. Kita meyakini ada kesenangan yang lebih dari apa yang kita rasakan hari ini, kenikmatan yang lebih dari apa yang kita rasakan hari ini setelah nanti kita dibangkitkan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca yuk. Tadi yaqulun sudah tahu, mereka berkata. Saya berharap mudah-mudahan ini sudah jadi satu yang menempel dalam pikiran kita. Ada huruf iya, ada waw nun, mereka. Pasti kata kerja bentuk sedang yang akan datang, subjeknya mereka laki-laki, menerjemahkannya mereka titik-titik. Satu. Inna, apakah sesungguhnya kita? Apakah? Satu huruf apakah? Inna, sesungguhnya kita. La, sungguh, mardudun, orang-orang yang dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan semula. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Perhatikan lagi cara bacanya. Ku, qaf, waw, dhammah, dua harakat. Lu, dua harakat. In, tahan, ada tasdid. Na, dua harakat. Inna yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ha kecil, ha ini tamarbuto, kalau berhenti menjadi ha besar. Fil hafirah. Kita baca lagi, yuk. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Sekali lagi, perhatikan sambil kita coba masukkan artinya. Kita masukkan artinya sehingga orang tadabur no translate. Orang tadabur tidak ada terjemahan, karena ketika dia membacanya dia sudah dengan kejelasan arti. Seakan-akan lisan menjadi perwakilan bagi hati
Lisan menjadi perwakilan bagi pikiran. Lisan adalah yang ketiga, bukan yang pertama. Sabar Quran, itu tadabbur. Yuk. Yaqulu inna lamarduduna fil akhirah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 ayat sudah. Surat An-Nazi'at. Salat dengan 10 ayat dengan 3 materi paling tidak, 3 materi paling tidak yang sudah dapat kita serap dari 10 ayat ini. Pertama berkaitan dengan malaikat, 5 ayat. 6 dan 7 berkaitan dengan sangkakala. Yang pertama sangkakala yang kedua. Kemudian 8 sampai 9 berkaitan dengan keadaan salah satu kelompok di mana mereka diliputi oleh rasa takut, kemudian mereka tertunduk. Sekali lagi, yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat 1 ayat. Ya. Mardudun, orang-orang yang dikembalikan. Fil hafirah, hafirah tadi secara bahasa berarti menempuh jalan semula. Menempuh jalan semula. Tadi saya lewat sini, kemudian saya balik lagi lewat situ, itu namanya hafirah. Di sini diartikan dengan kehidupan semula, artinya di dunia kita pernah hidup, nanti dihidupkan kembali. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ayat ke-11. Tadi kita sudah tahu A ini sama dengan ayat 10. A apakah? A apakah? Iza apabila. Iza apabila. Iza jika. Bisa apabila, bisa jika. A iza apakah jika kunna kami telah menjadi, kunna kami telah menjadi izaman. Oke, saya tinggal dulu. Ini saya akan jelaskan karena banyak kita temukan di dalam surat yang lain. Sekarang nakhirah. Nakhirah ini satu lubang yang dalam, yang apabila dihembus oleh angin dia mengeluarkan suara. Lubang yang dalam kayak seruling, ya, ketika kita tiup dia mengeluarkan suara. Nah, kalau ini ditujukan kepada izom, kepada tulang belulang, ini berarti menggambarkan tulang belulang yang sudah hancur, tulang belulang yang sangat rapuh. Sehingga di sini artikan izoman, tulang belulang, nakhirah yang sudah lapuk, sudah hancur. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata izom ini ada 13 kali kita temukan dalam Al-Quran. 13 kali kita temukan dalam Al-Quran.
ada yang menarik dari 13 kali itu. Saya ingin perlihatkan 4 ayat yang sama. Aiza mitna wa kunna kita menghafal 1 ayat ini sama dengan menghafal 4 ayat. Sama dengan menghafal 4 ayat. Ini persis sama. Pertama surat Al-Mu'minun ayat 82, surat Shaffat 16, Al-Waqi'ah 47. 3 persis sama. Satu lagi, A'inna ini surat ke-37, surat Shaffat ayat 53. Ujungnya berbeda, tapi awalnya sama semua. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aiza mitna, kita perhatikan, ini persis sama 3 surat. Mu'minun 82, Shaffat ayat 16, Al-Waqi'ah ayat 47. Persis sama bunyinya. Aiza, apakah jika mitna, kami telah mati, wa kunna, dan kami telah menjadi turaba wa izaman, tanah, turab tanah, wa izaman, dan tulang belulang. Inna, apakah sesungguhnya kami lamab'utsun, sungguh orang-orang yang dibangkitkan. Kalau di surat Shaffat ayat ke-53-nya, lamadinun, sungguh orang-orang yang dibangkitkan untuk diberikan hukuman, untuk diberikan sanksi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesan yang ingin saya sampaikan dengan memaparkan 4 ayat ini? Untuk memberikan satu gambaran kepada kita betapa mudahnya kita belajar Al-Quran, betapa mudahnya kita belajar Al-Quran. Kalau kita inventarisir, ini yang sama berapa kali, kata ini berapa kali, sehingga dengan demikian kita dapat melihat, oh, dengan menghafal 1 ayat sama dengan menghafal 4 ayat. Bonus, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Aiza, apakah jika? Sambungan dari ayat ke-10 tadi, mereka mengatakan, kita coba save dulu di sini. Mereka berkata, A'inna, apakah kita lamarduduna, sungguh orang yang dikembalikan, fil hafirah, pada kehidupan semula. Atau bahasa kasarnya begini, apakah kita akan dihidupkan kembali? Tuh bahasa sederhananya ya, bahasa sederhananya. Setelah kita mati, apakah kita akan dihidupkan kembali? Atau dikembalikan hidup lagi? Oke, silakan menerjemahkannya. Di ayat ke-11-nya, Aiza kunna, dia menyampaikan sebuah nalar ya, yang coba dikembangkan. Kalau bahasa kitanya, bagaimana kalau kita sudah tulang belulang kita sudah hancur, mau dihidupkan kembali? Ini berkali-kali saya sampaikan, bil khusus ketika membahas surat Yasin, karena di sana banyak bahasan ini. Saya sudah sampaikan bahwa kalau ditelusuri, maka ayat-ayat itu akan terjawab dengan mudah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Kembali,
Aiza, apakah jika kunna, kami telah menjadi izoman, izom, masuk satu, izom, tulang belulang. Ada 13 kali dalam Quran. Nakhirah, yang hancur. Nakhirah, yang hancur. Kita baca. Aiza kunna izoman nakhirah, man, nyambung ke sini, nakhirah. Aiza kunna izoman nakhirah, apakah jika kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Maksudnya, apakah kami dibangkitkan kembali sekiranya kami sudah jadi tulang belulang yang hancur? Ini memperkuat keraguan di ayat ke-10. Sahabat Quran, kita ulang lagi. Aiza kunna idhaman nakhirah. Za di ujung lidah saja. Za di ujung lidah, jangan ditekan, ya. Aiza kunna idhaman nakhirah, apakah jika kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kita di dua ayat ini 10 dan 11 memperlihatkan bahwa mereka tidak percaya adanya hari berbangkit. Mereka tidak percaya adanya hari berbangkit. Bedanya dengan kita termasuk orang yang yakin akan adanya kehidupan setelah kehidupan yang sekarang, Mari kita coba menghiasi hidup di dunia ini dan kita mencoba untuk mempersiapkan atau menerjemahkan rasa yakin kita adanya hari berbangkit itu dalam bentuk yang real. Insya Allah ini akan menjadi kontrol perilaku kita. Insya Allah ini akan menjadi pendorong kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ini akan menjadi penghambat ketika hawa nafsu menguasai kita. Dan insya Allah kita tidak akan terjebak kepada jalan yang sesat. Kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Karena kita yakin bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Karena kita yakin bahwa kita akan dibangkitkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menuntun kita agar kita tetap berada di Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.